Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan 5 pasal dari firman Tuhan. Dan hari ini di hari yang ketiga, kita akan merenungkan Kejadian pasal 11 hingga pasal yang ke-15. Sebelumnya saudara-saudara boleh membaca dan merenungkan pasal 11 hingga pasal yang ke-15 ini, supaya ketika kita membawa perenungan ini kita dapat mengerti karena kita sudah membacanya terlebih dahulu. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, belum terlambat, kita bisa mengikuti 2 sesi sebelumnya, yaitu Kejadian pasal 1 hingga pasal 5 dan Kejadian pasal 6 hingga pasal yang ke-10. Dan kita akan bersama-sama untuk melanjutkan, kita continue hingga beberapa bulan ke depan kita dapat menyelesaikan 1 buah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mari sebelum kita merenungkan firman, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca merenungkan firman. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus, darah Anak Domba Allah menyucikan kami. Dengan penuh hikmat kami akan merenungkan firman. Diberkatilah umat-Mu yang bersama-sama mau terus konsisten untuk belajar firman. Kami percaya ketika kami lapar dan haus akan firman, maka Engkau akan memberikan kami, Tuhan, kekuasaan untuk kami dapat menikmati kebenaran. Dan bukan sekedar kami dapat menikmati, tapi kami dapat memiliki iman dan pertumbuhan rohani yang sehat. Dalam nama Yesus kami siap membaca firman. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian 11 hingga kitab Kejadian 15, saya memberikan tema Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dari Kejadian pasal 11 hingga pasal yang ke-15 ini, kita akan merenungkan dari pasal-pasal yang sebelumnya, di mana ada penciptaan, ada kejatuhan manusia, dan sesudah kejatuhan ada upaya Tuhan untuk mengembalikan posisi umat manusia untuk kembali melakukan seperti apa yang Tuhan mau, yaitu kembali ke rencana semula untuk mengambil rupa dan gambar sebagai ciptaan Tuhan. Upaya penyelamatan umat manusia akibat kejatuhan manusia selanjutnya dilanjutkan Allah dengan kemudian di level yang selanjutnya dia membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham terpilih di antara banyak umat manusia yang ada. Abraham terpilih dan Tuhan punya rencana untuk melahirkan suatu bangsa yang besar. Bangsa ini dia punya tujuan untuk menjadi pilihan, bangsa pilihan. Dan bangsa ini adalah bangsa yang diambil dari garis keturunan Nabi Nuh dan anaknya Sem, dan keturunan Sem yaitu ada Arpaksad dan keturunan yang lain yang kemudian melahirkan Eber. Eber ini adalah cikal bakal dari bangsa Ibrani yang besar, dan keturunan-keturunan yang lainnya masih saya tidak mencatat di sini tapi tercatat di kitab Kejadian 11, saudara boleh baca. Dan selanjutnya ada Terah. Dan Terah ini adalah menjadi bapaknya dari Abraham, saudara. Kitab Kejadian 11 hingga Kejadian yang ke-15. Ada beberapa bagian dari pasal-pasal yang ada dan ayat-ayat yang ada. Di dalam kitab Kejadian ada lanjutan kisah tentang hubungan keluarga antara Sem dengan Abraham. Jadi garis keturunan anak atau putra dari Nabi Nuh itu adalah garis keturunan yang menjelaskan tentang silsilah sampai adanya Abraham. Silsilah Sem, kemudian keturunannya Eber, kemudian keturunannya sampai ada Nahor, ada Terah, dan kemudian Abraham.
Itu tercatat di dalam kitab Kejadian 11 ayat 16 hingga ayat 26, saudara-saudara boleh baca. Dan selanjutnya ada poin yang berikutnya, yaitu dimulailah permulaan bangsa Ibrani, keturunan dari Nabi Nuh melalui anaknya Sem. Itu dari kitab Kejadian 11 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-50. Dan saudara, dikatakan di sini ada poin-poin berikutnya yang menjelaskan tentang Abraham. Dari kitab Kejadian 11 ayat 27 hingga ayat yang selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-32 berkata tentang latar belakang keluarga Abraham. Latar belakang keluarga Abraham, mereka hidup berpindah-pindah dan selanjutnya mereka dari Ur Kasdim. Tapi Tuhan memanggil mereka keluar dari Ur Kasdim, dan disinilah mulai panggilan dan perjalanan iman dari Abraham ketika secara personal Tuhan memanggil dia untuk sebuah rencana Tuhan yang besar. Tuhan memberikan janji kepada dia. Dan selanjutnya perjanjian Allah yang di dalam kitab Kejadian 12, perjanjian itu disampaikan kepada Abraham, nanti kita akan baca setelah ini, diteguhkan kembali dengan resmi. Ada sebuah penyataan, ada sebuah janji yang diresmikan dengan adanya turunnya api. Turunnya api di antara persembahan-persembahan yang diletakkan. Ini menunjukkan bahwa pengesahan janji antara Abraham dengan Allah. Nah, saudara, ini merupakan ikhtisar dari kitab Kejadian 11 hingga Kejadian yang ke-15. Kita tidak akan baca secara rinci, tapi saya sudah membacanya dan saya rindu saudara-saudara juga membaca secara pribadi. Dan perenungan dari kitab Kejadian 11 hingga pasal 15 ini, saya menitik beratkan itu pada janji Tuhan. Ada 3 buah janji Tuhan untuk Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun sepupu dari Abraham. Mereka berbeda ayah, mereka adalah sepupu, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala hamba dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang disebut dengan Kanaan. Saudara, di sini Tuhan memilih Abraham untuk sebuah tujuan. Dengan gamblangnya disampaikan ketika dia memanggil, "Pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu," keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah bapaknya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan kepadanya. Tuhan secara spesifik memberikan janji ini. Sebelum Abraham bisa memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, Tuhan sudah menyampaikan hal-hal yang hebat yang merupakan janji yang ia berjanji ia pasti akan menggenapi. Yang pertama, dia menjanjikan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Saudara, ini janji yang sangat aneh
janji yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Sebab Abraham di umurnya yang ke-75 tahun itu tidak punya anak. Saudara, kalau Tuhan berjanji kepada seorang yang memiliki banyak keturunan, dia akan pasti dengan cepat pada waktu itu juga dia akan percaya. Tetapi Abraham tidak punya anak. Dan kalau Tuhan katakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, mungkin dia akan bertanya, bangsa yang besar dari mana? Saya aja tidak mempunyai keturunan. Ini janji yang sejak awal apa yang dikatakan itu terdengar mustahil. Tapi saudara, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Belajar dari iman Abraham bahwa betapa sulitnya sebuah keadaan itu direalisasikan. Dia mendahulunya dengan, oke, aku percaya aja. Siapa tahu Tuhan memberkati. Bukti bahwa dia percaya, ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari tengah-tengah keluarganya, dari negerinya ke sanak saudaranya, pergi ke negeri yang Tuhan perintahkan, dia langsung pergi. Dia pergi dengan membawa Sarai istrinya, sepupunya dia bawa, dan harta bendanya dia bawa. Artinya begini saudara, ada orang memberikan janji, ada satu pribadi memberikan janji, dan dalam keadaanmu yang kemungkinan tidak memenuhi persyaratan untuk janji itu, tapi engkau memberikan segala sesuatu untuk mengikuti dia. Semua harta benda yang dia dapatkan, dia bawa. Semua pengikut-pengikutnya dia bawa. Artinya apa? Ini sebuah totalitas di dalam menjawab panggilan Tuhan. Seringkali ada banyak orang ketika mendapatkan sebuah panggilan, dia tidak dengan sepenuhnya menyerahkan dirinya. Dia hanya membawa dirinya, harta, orang-orangnya, kepemilikannya yang lain tidak turut mengikuti panggilannya. Tapi Abraham, seorang yang penuh iman, di saat keadaannya tidak memungkinkan untuk percaya, sepenuhnya dia bawa kehidupan, harta bendanya, keluarganya, dan seluruh keberadaannya. Esensinya dia bawa semua, bahkan sepupunya dia bawa semua. Totalitas di dalam percaya, termasuk memberi hidupnya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara yang diberkati, janji Tuhan yang kedua, dia akan memberkati Abraham. Janji yang kedua ini juga termasuk tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, artinya sepertinya gak perlu. Kenapa saya katakan gak perlu? Saudara kembali baca di dalam ayat 5. Dia memiliki segala harta benda. Untuk apa lagi dia mencari berkat? Artinya saudara, ketika janji yang kedua, Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. It's not about things that precious. Itu bukan soal harta benda. It's not about money. It's not about material. Tapi it's about something you believe in God, that you have blessing that God's over to you, and then kamu mencoba untuk meraih semuanya itu. Berkat itu tidak cuma bicara soal harta saudara. Berkat itu tidak cuma bicara soal apa yang kamu punya, tetapi sebuah esensi yang berasal daripada Tuhan. Yang kamu percaya itu hal yang luar biasa. Saudara, janji yang pertama menjadi bangsa yang besar, janji yang kedua itu menerima berkat daripada Tuhan. Ini bukan soal harta saudara, tetapi soal damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus saudara. Jadi berkat yang Abraham kejar di sini, dia tahu Tuhan adalah sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber berkat. Dan dia ikut total. Yang ketiga, Tuhan berjanji, aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, janji yang ketiga ini adalah janji yang sangat menggiurkan. Membuat namamu masyhur itu merupakan janji yang menggiurkan. Namun hal yang berikutnya, membuat engkau menjadi berkat bagi orang pelit. Hal ini akan sulit saudara. Kenapa? Ngapain aku menjadi berkat bagi orang lain? Kan cukup untuk diri saya sendiri. Cukup saya menerima berkat, saya udah kaya, ngapain saya memberi ke orang lain?
Emang enak memberi kepada orang lain? Kita sudah menerima berkat, untuk apa kita berikan kepada orang lain? Cukup untuk diri kita sendiri. Di sini ada esensi kualitas karakter yang ada dalam diri Abraham. Dia berpikir, bukan soal kemasyuran, tapi engkau akan menjadi berkat. Itu sebuah janji yang memberikan sebuah mandat bahwa you have to be something gitu loh. Ada banyak orang yang ketika dijanjikan, aku akan memberkati engkau, yes, aku diberkati. Tapi kalau dikatakan engkau akan menjadi berkat, orang belum tentu mau. Kenapa? Kalau kita mau menjadi berkat, berarti ada hal yang kita korbankan, kita berikan kepada orang lain. Saudara, 3 janji Tuhan ini adalah hal yang luar biasa yang diterima dengan penuh iman dari Abraham dengan totalitas. Yes, I believe, I give all my life, I give all my family, all my everything. Ya, seluruh harta bendanya dia berikan untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Dan menjadi bangsa yang besar terdengar mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menerima berkat, dia sudah kaya, dia sudah punya segala sesuatu, tapi dia melihat sesuatu yang lebih, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan perihal membuat namanya masyhur, itu persoalan yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa, dia dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi esensi dari Abraham ini, dia adalah orang yang tidak pelit. Dia adalah orang yang memberikan apa yang dia dapat juga. Terbukti dia tuh gak pernah egois. Dia pergi menerima berkat, menerima janji Tuhan itu, dia ajak sepupunya untuk berjalan dengan dia. Kenapa? Dia orang yang suka berbagi. Terlihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, dia orang yang suka menolong. Jadi 3 janji Tuhan untuk Abraham ini merupakan janji yang luar biasa. Dan dari karakteristik Abraham kita melihat dia juga pribadi yang sangat luar biasa. Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita tidak merenungkan lebih dalam lagi karena tentu panjang kalau kita renungkan bagaimana Allah pakai Abraham untuk menolong bangsa-bangsa yang menyerang pada waktu itu dan menolong saudaranya. Dan saudara, di dalam perjalanan Abraham itu dia juga bertemu dengan Abimelek. Abimelek sempat menyukai istrinya, dan di situ juga Abraham mengalami ujian. Dan kita skip sampai di situ, kita baca di dalam Kejadian 15. Kejadian 15 adalah peneguhan akan janji Tuhan. Yang sebelumnya Tuhan sudah berjanji di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Dalam Kejadian 15, janji itu dikuatkan, diteguhkan lagi. Ada satu masa di mana Abraham pernah meragukan janji Tuhan, tetapi kemudian ia kembali percaya karena Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut. Pada waktu itu namanya masih Abram, belum dirubah menjadi Abraham. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu, hambanya. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga sekarang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Saudara,
Abraham adalah manusia biasa. Umurnya 75 tahun. Dia menerima janji Tuhan, namun dia pernah merasa lelah. Dia pernah merasa tidak percaya. Apa benar Tuhan akan memberkati saya dengan anak, dengan keturunan? Lalu dia melihat sekitar, oke, kalau saya tidak mendapatkan janji Tuhan untuk memiliki keturunan, saya punya hamba, namanya Eliezer, orang Damsyik. Jadi saya bisa wariskan harta benda saya kepada Eliezer, dan mungkin melalui Eliezer akan menjadi sebuah bangsa yang besar seperti yang dijanjikan Tuhan. Saudara, begitulah manusia. Ketika dia menanti, dia lelah. Waktu yang dia pikir itu tidak sama dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Keraguan mulai menghampiri dan mulai memikirkan jalannya sendiri. Mulai memilih alternatif untuk bertindak. Dan saudara yang diberkati, tapi Tuhan tidak menjanjikan keturunannya itu akan bertambah melalui hambanya Eliezer. Lalu Tuhan mengatakan, kamu lihat di langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudara, ini kali pertama Abraham meragukan janji Tuhan. Ada lagi dia nanti meragukannya. Dan itu merupakan ujian, saudara. Saya mau katakan begini, tidak selalu ketika kita menanti janji Tuhan, kita dengan mulus saja langsung terus konsisten percaya, langsung terus tiba-tiba tergenapi. Saudara, Abraham menunggu sekitar 25 tahun sampai dia mendapatkan Ishak, anak perjanjian. Musa menunggu 40 tahun. Dia menjadi pangeran Mesir. 40 tahun dia menunggu sampai kemudian Tuhan memakai dia di umurnya yang ke-80. Yusuf di usia yang ke-17 tahun dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia menunggu 13 tahun sampai mimpi yang dia dapatkan itu tergenapi. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Waktu Tuhan berbeda untuk setiap kita, saudara. Mungkin waktumu 1 tahun, kau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Mungkin waktumu 2 tahun. Atau seperti Abraham, waktumu menanti 25 tahun. Atau seperti Musa, waktumu menanti itu 40 tahun. Waktu yang kita miliki untuk menantikan janji Tuhan itu berbeda-beda, saudara. Namun satu hal, Dia bukan Tuhan yang mengingkari. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Ada masa di mana kita harus menanti-nantikan janji Tuhan. Mungkin pada masa-masa kita menantikan Tuhan ada keraguan, tapi percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kejadian 15 ayat 17 hingga kejadian yang ke-20 ayat 21, firman Tuhan berkata, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Itu potongan daging apa, saudara? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 15, itu sesungguhnya Tuhan berinisiatif untuk membuat perjanjian. Dia berkata kepada Abraham di ayat yang ke-7, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lalu firman Tuhan berkata, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Lalu diambilnya semua itu bagi Tuhan dan dipotong dibelah menjadi 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2.
Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kutukan, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Dan selanjutnya, engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat yang ke-17 yang kita bacakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi persembahan hewan kurban yang sudah dipersiapkan oleh Abraham pada waktu matahari terbenam, turun gelap gulita yang mengerikan. Pada waktu itu Abraham tertidur, dan pada saat gelap seperti itu ada kelihatan perapian yang berasap beserta sulu yang berapi, ibarat api yang dia melewati di potongan-potongan persembahan korban yang diberikan oleh Abraham. Ini berbicara soal Roh Kudus yang memberikan peneguhan, yang membakar persembahan yang dibuat oleh Abraham. Itu tanda peneguhan dari Tuhan, di mana ketika dia berjanji, dia kirimkan rohnya untuk mengikat sebuah perjanjian. Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham lewat api, sulu berapi. Itulah Roh Kudus. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara, Tuhan meneguhkan janjinya dengan sulu yang berapi. Itu berbicara tentang Roh Kudus yang meneguhkan. Jadi saudara, perjanjian itu biasanya diikat oleh dua belah pihak. Dan Tuhan mengikat dua belah pihak ini, dia yang mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada Abraham. Abraham tidak menuntut apa-apa, tapi Abraham hanya menerima janji dari Tuhan. Dan dia mengirim Roh Kudusnya untuk mentahbiskan persembahan itu. Dan dalam hal ini Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Di dalam Ibrani 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan, mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Perjanjian baru menyatakan semua firman ini. Saudara, ini artinya apa? Tuhanlah yang berinisiatif, Tuhanlah yang berjanji, Tuhanlah yang mengikatkan dirinya sendiri dengan sumpah. Dia memberikan janjinya secara cuma-cuma, dan dia mendeklarasikan, bahkan dia menahbiskan, meneguhkan janji itu dengan sulu yang berapi. Itu berbicara kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah.
Pada hari ini perenungan kita saya akan tutup dengan 3 buah perenungan. Abraham pernah mengalami keraguan terhadap janji Tuhan. Namun Tuhan meneguhkan dia sehingga ia memutuskan untuk tetap percaya. Bagaimana dengan Anda, saudara? Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah adalah Tuhan yang berjanji dan dia tidak mungkin berdusta. Dalam hal ini Abraham yang menerima janji Tuhan pun pernah mengalami keraguan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah berhenti di tengah jalan ketika dalam kehidupan begitu banyak tantangan sehingga tergoda untuk mundur, tergoda untuk tidak percaya, tergoda untuk tidak lagi mau menantikan Tuhan, atau engkau mundur dalam pelayanan, kau mundur tidak mau lagi masuk gereja, engkau tidak lagi mau beribadah. Saudara, hidup memang tidak selalu indah, hidup memang tidak selalu mulus. Tapi bukankah dia adalah Allah yang luar biasa? Abraham juga manusia biasa, dia pernah mengalami yang namanya down. Itu manusiawi, saudara. Hari ini, kalau engkau pernah mengalami yang namanya kecewa dengan manusia, kecewa dengan Tuhan, putus asa dengan diri sendiri, kenapa aku tidak bisa berhasil, kenapa aku tidak bisa mampu. Saudara, Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah adalah Allah pencipta. Dia tidak mungkin gagal. Hanya maybe it takes time. Mungkin perlu waktu. Namun segala sesuatu akan indah pada waktunya. Yang kedua, saudara, kita renungkan, Allah mana sih yang berinisiatif mengikatkan dirinya sendiri dengan sumpah untuk memberikan sebuah janji? Hanya ada satu Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus di dalam Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketika dia berjanji, ribuan janji itu semua tergenapi, saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita ragu. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan janjinya secara cuma-cuma, saudara. Kita bukan sedang menghibah-hibah kepada Allah yang cuek dengan kita, tetapi justru kita yang berdiam diri dan Tuhan memberikan janjinya secara proaktif, bahkan hiperaktif. Jangan ragu, Tuhan yang berinisiatif mengikatkan dirinya sendiri dengan sumpah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, jika Tuhan sendiri yang sudah berjanji, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Dia? Tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya, melainkan percayalah. Dari keturunan Abraham akan lahir sebuah bangsa yang besar. Oleh karena Tuhan berinisiatif memilih Abraham, dia bertanggung jawab untuk melahirkan bangsa yang kuat ini, dan dia pelihara. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau hari ini engkau melabuhkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah membaca merenungkan firman. Kalau ada keraguan-raguan di dalam diri umat-Mu, biarlah kami menguatkan kembali kepercayaan kami kepada Tuhan. Yang mana Tuhan yang berjanji tidak mungkin tidak menggenapi. Karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dan oleh firman-Mu yang hidup, kami percaya, kami terima semua berkat-berkat Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham juga diberikan kepada keturunannya. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus akan disebut anak-anak Allah, anak-anak Abraham. Jadi anak oleh karena iman. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan di dalam nama Yesus,
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami akan terus belajar dan menjadi kuat oleh karena firman. Dalam nama Yesus. Amin. Dipujilah nama Tuhan saudara. Pagi hari ini kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya diberkati. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas. Dan semoga sepanjang hari ini kita menikmati janji Tuhan. Shalom. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.